salah satu kader PDIP yang berhasil untuk menyungsepkan elektabilitas dari PDIP itu sendiri, baru yang namanya Ono Surono, Wakil Ketua DPRD di Provinsi Jawa Barat. Ini sungguh sangat luar biasa. Seorang Ono Surono yang adalah wakil rakyat, yang adalah Wakil Ketua DPRD di Provinsi Jawa Barat, tetapi dia mampu untuk menyungsepkan elektabilitas dari partai PDI Perjuangan di Provinsi Jawa Barat itu. Inilah bibit unggul yang dimiliki oleh kader PDI Perjuangan. Luar biadab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, kali ini saya akan menyajikan cuplikan-cuplikan video kocak dan ngakak yang bisa menghibur kita semua tentang kekonyolan yang selama ini selalu dipersembahkan oleh kader PDIP yang bernama Ono Surono. Hari-hari belakangan ini, kalau kita perhatikan di berbagai platform media sosial, banyak sekali warganet yang menghujat, warganet yang mencaci maki, warganet yang mengecam kepada Ono Surono dan juga kepada partai PDI Perjuangan. Ono Surono dinilai salah satu kader PDI Perjuangan yang telah berhasil untuk menyungsepkan elektabilitas dari partai PDI Perjuangan di Provinsi Jawa Barat. Inilah hasil didikan dari Ibu Megawati Soekarno Putri yang adalah Ketua Umum PDI Perjuangan yang sangat luar biasa. Satu orang kader partai tetapi mampu untuk menyungsepkan elektabilitas dari partai politik itu dalam satu provinsi. Kita harus memberikan apresiasi karena contoh-contoh seperti ini merupakan contoh-contoh yang baik, di mana partai politik yang satu ini dinilai adalah partai politik yang tidak berpihak kepada rakyat, tetapi para kader partainya lebih berpihak kepada ibu ketua umumnya. Sehingga tidak heran banyak sekali komentar dari netizen yang kita temukan di berbagai platform media sosial yang mengatakan bahwa PDIP itu adalah partainya penjilat. Tapi mari kita simak terlebih dahulu cuplikan-cuplikan video berikut ini. Ono Surono tukang baso di Lewigo. Ono Surono di Sorodot nincati ono. Ono Surono untuk ompong ngomong nacowong. Ono Surono bu upono tatangga kuri. Oh ya, lain kesehatan. Kahalangan pilu imah tatanggaan jeung si Ono. Si Ono, si Ono Surono. KDM juga tidak ingin diskusi dengan DPRD, Pak. Disampaikan di media sosial, ngapain diskusi dengan DPRD, bikin lama katanya. Sebagai pengawas. Ya makanya nanti kita lihat. Kita panggil dulu dinas pendidikannya, seperti apa. Nanti kita bisa taruhlah 2 minggu ini nanti akan kita lihat, benar nggak yang seperti Prof. Gamal tadi sampaikan. Malahan misalnya jangan-jangan anak yang ikut di barak militer ini keluar berkumpul lagi membentuk geng, ya kan? Waduh. Kan bisa. Jangan ditakut-takutin, Ya. Kang Ono. Jangan ditakut-takutin, Kang. Mau diskusi apa lagi? Bantu rakyat yang lapar cari makan. Sekolah yang rusak perbaiki. Diskusi. Cukup seminar, cukup kajian cukup. Apa itu FGD? Apa itu? Hah? Forum Group Discussion.
Mau diskusi apa lagi? Itu tuh, ngentaskan kemiskinan absolut. Bantu rakyat yang lapar cari makan. Sekolah yang rusak perbaiki. Jalan yang rusak perbaiki. Diskusi. Setelah saya jadi Gubernur Jawa Barat, maka akan saya siapkan Jumat dan Sabtu. Jumat gedung sate akan kita buka untuk rakyat. Kamu sekarang pulang ke rumah, lapin jendela, itu pada kotor, jendela rumah lapin pakai kanebo, sampai bersih. Kamu segede gini jangan ngurusin janda segala. Sosial, ngapain diskusi dengan DPRD, bikin lama. Mau diskusi apa lagi? Ngentaskan kemiskinan absolut. Bantu. Benar, mau diskusi apa lagi coba? Pokoknya untuk kepentingan rakyat nggak perlu lagi banyak diskusi apapun yang sudah dilihat oleh mata kita. Kalau memang sudah ada hal-hal yang membuat sesuatu yang janggal, udahlah, ambil keputusan. Itu namanya pemimpin, decision maker, pengambilan keputusan yang sangat cepat. Itu untuk kepentingan rakyat, Pak. Ono Surono, aduh, nama nawai meninggal Sunda pisan. Tapi ulah Sunda pisan atau otakna, nya kan? Orang Sunda mah nggak kayak gitu. Orang Sunda mah hebat. Mau bagaimanapun juga tetap orang Sunda mah gawe. Lain pikiran anak duit wae atuh. Ya, coba atuh diperhatikan tuh masyarakat. Jangan maunya birokrasi aja, panjang lebar, diskusi segala macam. Emang apa tujuannya? Ujung-ujungnya untuk masyarakat kok. Ya tetap tujuannya masyarakat. Tidak untuk kalian semua yang harus didiskusikan dan dimitingkan seperti apa itu. Wah, bikin pusing. Ya Pak Ono tuh dengerin tuh. Pak Prabowo udah ngomong apa itu, oke? Orang Pak KDM juga tidak ingin diskusi dengan DPRD, Pak. Disampaikan di media sosial, ngapain diskusi dengan DPRD, bikin lama. Mau diskusi apa lagi? Ngentaskan kemiskinan absolut. Bantu rakyat yang lapar cari makan. Sekolah yang rusak perbaiki. Jalan yang rusak perbaiki. Diskusi. Kamu yang pangletikna, ceritakan pengalaman di sini. Kamu nakal apa sebelum masuk ke sini? Hari ini kamu sudah sadar atau tidak? Siap, jalan. Baheula bangor naon? Siap, orang. Nah sekarang mau balik sekolah lagi nggak? Siap, mau. Sekolahnya di mana? SMP Paterangdan. Kelas berapa? Kelas 8. Mau sekolah lagi nggak? Siap, mau. Mau naik kelas nggak? Siap, mau. Mau tawuran lagi nggak? Siap, tidak. Kamu senang di sini apa senangnya? Siap, makan. Apalagi senangnya di sini? Siap. Olahraga. Olahraga. Main bola suka? Suka. Makan sate nggak di sini? Siap, makan. Daging ayam makan nggak? Siap, makan. Minum susu? Siap, minum. Telur? Siap. Tidur nyenyak nggak? Siap, nyenyak. Punya teman nggak? Siap, punya banyak. Bahagia nggak? Siap, bahagia. Oke, kalau bahagia kamu nggak pulang. Oke. Nah kemudian apa yang kamu sedih di sini? Siap, kangen orang tua. Mana orang tuanya? Siap, itu. Ini ibunya, sok ngomong. Ini kan berdiri ibunya. Oke. Yang berhak mendidik di rumah itu adalah ibu dan ayahnya, bukan tentara. Kenapa ibu nggak sanggup? Ya, cuma karena ikut tawuran aja. Oh, ikut tawuran. Ya artinya kan ibunya susah nasihatin. Oh, minta maaf sama ibu kamu. Siap. Minta maaf sama teman. Vlog. Siap. Peluk lagi. Cium kakinya, minta ampun. Ya, tepuk tangan. Orang tua juga harus bersyukur, berucap terima kasih pada jajaran Resimen 1 Armet Setirayuda, Resimen 1 Kostrat Setirayuda yang telah meluangkan waktu dan berani ngambil resiko. Ini bagi jajaran TNI, ini adalah resiko yang sangat tinggi, mengambil satu tindakan untuk menyelamatkan generasi bangsa di tengah-tengah cibiran hujatan yang luar biasa. Andai kata ada yang kepleset saja, satu aja kepleset di sini, ini akan menjadi problem yang luar biasa dan kalian semuanya sehat, bugar, selamat dan balik ke rumah dalam keadaan baik. Jadi satu hal kalian catat bahwa berbuat baik di negeri ini bukan perkara mudah.
tapi perlu orang yang memiliki mental yang tangguh dan jiwa yang ikhlas sehingga bisa melakukan sesuatu yang terbaik bagi bangsa. Ingat, di Indonesia tidak semua orang baik yang pinter menyukai bangsanya maju. Di Indonesia tidak semua orang suka anak-anak mudanya tidak tawuran. Di Indonesia tidak semua suka generasi mudanya hebat dan kokoh. Kenapa? Karena banyak yang memiliki mental-mental lemah, mental-mental orang yang terjajah, yang itu harus dimerdekakan. Jadi kalian sudah bisa melewati masa ini dengan baik, dan kalian sudah menjadi anak yang merdeka. Merdeka dari sifat kebencian, merdeka dari sifat dendam, merdeka dari perilaku tawuran, merdeka dari perilaku minum, dan kalian sudah merdeka semuanya. Dan saya minta kalian tidak ada satupun yang pakai HP sebelum masuk usia dewasa. Ya, itu cara. Tapi kalau kamu lagi pegang HP lagi, kita nggak bisa jamin. Di sini kamu bisa diawasi, di rumah kamu tidak ada yang mengawasi. Ya, untuk itu kalian harus bekerja dengan baik, kembali ke rumah dengan baik, dan saya pasang badan, pasang reputasi saya, dan pasang masa depan saya demi anak-anak Jawa Barat. Saya mempertaruhkan seluruh kehidupan saya demi anak-anak Jawa Barat. Untuk itu, kalau saya tidak mengambil tindakan, kalau Bupati tidak mengambil tindakan, berarti kalian hari ini ya masih menjadi orang yang tawuran, pemabuk, melawan pada orang tua. Tapi karena ngambil tindakan dan Pak Pangkostrad memberikan persetujuan, ini luar biasa, ucapkan terima kasih. Panglima TNI memberikan persetujuan, Kepala Staf Angkatan Darat memberikan persetujuan. Ini adalah semangat bagi saya. Pemirsa sekalian, dalam cuplikan video saya beberapa waktu yang lalu, saya pernah mengatakan bahwa akan ada air mata, akan ada tangisan, akan ada kebahagiaan yang dirasakan oleh para orang tua yang mendidik atau yang menitip anak-anak mereka di barak militer, para pemimpin yang ada di Provinsi Jawa Barat, entah itu dari Bapak Gubernur, Bapak Bupati, dan semua stakeholder yang telah bergandeng tangan untuk bekerja sama, untuk mendidik, untuk membina anak-anak yang terlibat dalam tawuran, anak-anak yang mengonsumsi narkoboy dan lain sebagainya, untuk dididik di barak militer. Dalam cuplikan video tadi, ada statement menarik yang keluar dari mulutnya Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Beliau mengatakan bahwa tidak semua orang bisa berbuat baik. Sekali lagi, tidak semua orang bisa berbuat baik. Statement ini punya makna yang sangat dalam kalau kita merenungkannya dengan menggunakan hati nurani kita. Tetapi seorang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat hari ini, dia mampu untuk melakukan itu kepada masyarakat Jawa Barat. Bahwa ini adalah perbuatan baik yang telah dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat, karena rasa sayangnya, karena rasa cintanya, karena rasa memiliki terhadap seluruh masyarakat yang ada di Jawa Barat. Bahkan beliau rela untuk mempertaruhkan jabatannya. Beliau rela untuk mempertaruhkan reputasinya. Sesungguhnya pemimpin-pemimpin di bangsa ini, semua mereka bisa berbuat seperti yang Kang Deddy lakukan. Tetapi kembali lagi, apakah mereka punya niat baik atau tidak untuk membina rakyatnya, untuk memanusiakan manusia yang ada di wilayah mereka masing-masing. Sehingga saya sangat setuju dengan statement dari Kang Deddy Mulyadi bahwa tidak semua orang di bangsa ini bisa berbuat baik. Sekalipun dia pintar, sekalipun dia cerdas, sekalipun dia punya banyak harta, tetapi sekali lagi saya katakan bahwa tidak semua orang bisa berbuat baik. Pemirsa, kita memang ketahui bersama-sama bahwa gebrakan
atau gagasan dari Kang Deddy Mulyadi untuk mendidik anak-anak yang nakal di barak militer ini menuai pro dan kontra yang sangat heboh di bangsa ini. Rakyat Jawa Barat 90% mungkin mendukung dengan kebijakan, dengan gagasan yang luar biasa yang datang dari Gubernur Jawa Barat. Tetapi para kaum elit, mereka menentang keras. Mereka menolak tentang kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi untuk mendidik anak-anak yang terlibat dalam taburan, yang nakal, yang terlibat dalam aksi-aksi kriminal di barak militer ini. Salah satu kaum elit yang selalu bersuara lantang di media sosial adalah si Ono Surono, yang adalah wakil DPRD di Provinsi Jawa Barat itu. Saya terkadang merasa bingung. Ono Surono ini dipilih oleh rakyat. Gubernur pun dipilih oleh rakyat. Ketika ada keputusan ataupun kebijakan yang pro terhadap rakyat yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, kenapa si Ono Surono ini dia menentang keras kebijakan yang pro rakyat ini? Secara tidak langsung sesungguhnya bahwa Ono Surono tidak mau masyarakat Jawa Barat itu maju. Generasi penerus di Provinsi Jawa Barat ini bisa tumbuh menjadi generasi-generasi yang berguna bagi Provinsi Jawa Barat maupun bagi Indonesia. Itu sama sekali tidak dikehendaki oleh yang namanya Ono Surono, kader PDI Perjuangan yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD di Provinsi Jawa Barat. Tidak heran bila pada akhirnya kita menemukan komentar-komentar dari netizen yang mengatakan bahwa PDIP itu adalah salah satu partai politik yang tidak berpihak kepada rakyat kecil, yang tidak berpihak kepada wong cilik. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Tetapi jujur, saya secara pribadi benar-benar memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada si Ono Surono, kader PDI Perjuangan yang adalah wakil DPRD di Provinsi Jawa Barat ini. Kenapa saya harus memberikan apresiasi kepada Ono Surono? Pertama, dia telah membongkar tentang kebobrokan, tentang kemunafikan dari PDI Perjuangan itu sendiri, yang selama ini selalu digaungkan bahwa PDI Perjuangan itu adalah partainya wong cilik. Poin yang kedua, alasan saya memberikan apresiasi kepada Ono Surono karena dia telah berhasil untuk menyungsepkan elektabilitas dari PDI Perjuangan yang ada di Provinsi Jawa Barat. Saya sangat yakin bahwa masyarakat Jawa Barat pasti akan setuju dengan statement saya ini, bahwa salah satu wakil rakyat, salah satu kader PDIP yang berhasil untuk menyungsepkan elektabilitas dari partai politik yang bernama PDI Perjuangan di Provinsi Jawa Barat itu adalah Ono Surono. Di sisi lain kita melihat memang Ono Surono ini mendapat dukungan dari DPR RI di Komisi 10 yang bernama Esti Wijayati. Dari bacotan-bacotan kedua orang ini, kita rakyat Indonesia akhirnya bisa melek. Kita akhirnya bisa tahu bahwa ternyata PDI Perjuangan itu bukan partai politik yang memihak kepada orang-orang kecil. Belum lagi kita menyimak komentar-komentar dari netizen yang mengatakan bahwa PDI Perjuangan itu adalah partainya penjilat. Partai yang tidak memikirkan tentang kesejahteraan rakyat. Tetapi saya bersyukur bahwa keberanian dari Ono Surono, saya pikir Ibu Megawati Soekarno Putri yang adalah Ketua Umum PDI Perjuangan harus bisa memberikan penghargaan kepada Ono Surono ini. Karena satu orang Ono Surono berhasil untuk menyungsepkan PDI Perjuangan di Provinsi Jawa Barat.
Percayalah bahwa hal yang dilakukan oleh Ono Surono ini akan berdampak sampai di pemilu 2029 nanti. Rakyat Indonesia hari ini sudah sangat cerdas. Rakyat Indonesia hari ini sudah sangat kritis. Hal-hal yang terjadi hari ini bisa dibongkar di 5 tahun yang akan datang. Untuk masyarakat Jawa Barat, ini merupakan sebuah momen, sebuah peristiwa di mana ada pengkhianatan yang dilakukan oleh wakil rakyat kepada rakyat Jawa Barat, khususnya rakyat Jawa Barat yang telah memilih kader-kader PDI Perjuangan untuk duduk di kursi empuk sebagai wakil rakyat ini. Ketika adanya aksi walkout saat rapat paripurna pada tanggal 16 Mei 2025 kemarin, sesungguhnya ini adalah penghinaan, pengkhianatan yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh para wakil rakyat kepada rakyat Jawa Barat yang telah memilih mereka-mereka ini untuk menjadi wakil rakyat. Aksi walkout ini mau membuktikan bahwa mereka memang benar-benar berjuang, mereka memang benar-benar bekerja untuk kepentingan partai politiknya mereka, bukan untuk rakyat Jawa Barat. Disinilah rakyat Jawa Barat harus sadar, rakyat Jawa Barat harus tahu diri, rakyat Jawa Barat harus melek bahwa sikap-sikap yang ditunjukkan oleh Ono Surono bersama kawan-kawan dalam aksi walkout ini mau menunjukkan bahwa ini adalah bukti pengkhianatan yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh para wakil rakyat yang telah dipilih oleh rakyat. Bukannya untuk berpihak kepada rakyat, tetapi mereka lebih berpihak kepada partai politiknya mereka. Mari kita simak lagi komentar-komentar dari netizen yang lain. Mana nih semua yang kemarin nyinyirin gak suka sama program KDM, pendidikan anak di barak militer, anak-anak udah lulus, mengharukan dan membanggakan. Kang Ono Surono dan kawan-kawan gimana? Malu? Suasana pengembalian anak atau pelajar di barak militer kepada orang tua diwarnai tangis haru. Bahkan ada pelajar yang langsung bersimpuh di kaki ibunya dan berjanji akan menjadi anak yang lebih baik. Ibu tadi setelah lihat anaknya gimana, Bu? Lihat kelihatannya lebih baik atau gimana, Bu? Iya, sangat haru melihatnya. Alhamdulillah di barak militer ini, alhamdulillah cucu saya mudah-mudahan bisa berubah segala-galanya. Perlu saya klarifikasi ya tentang pernyataan dari pusat ada guru BK yang peristiwa yang tidak kebetulan itu tidak ada naik kelas dan anak itu ditanya, mereka semua tidak ada yang setuju dipaksa. Saya kira bukan ini hanya sekedar hanya mengingatkan saja, itu yang garis bawahi ya, dan tidak ada kaitan tidak ada kaitan dengan pendidikan di barak militer. Terus saya klarifikasi itu seperti itu. Saya dari KPD ke Polres Purwakarta mengklarifikasi bahwa pendidikan tidak benar. Aduh, ikut terharu aku ya, bangga sekali pasti jadi orang tuanya ya melihat anak-anak yang kemarin ikut program Kang Deddy Mulyadi, ikut pendidikan, pembinaan di barak militer oleh TNI, sekarang sudah lulus, sudah berubah. Ada yang bersimpuh langsung di kaki orang tuanya, yang dulu kerjanya main game, yang dulu malas sekolah, malas bangun pagi, malas sholat, sekarang berubah total jadi rajin sholat. Ya, dan habis ini akan ada evaluasi terus, dimonitor terus oleh Kang Deddy Mulyadi dan oleh Bapak-bapak TNI. Luar biasa program Kang Deddy ini. Perhatiannya bukan anak-anaknya loh. Ini anak-anak orang lain ya. Dia perhatikan juga, luar biasa. Memang setuju dan cocok ya Kang Deddy Mulyadi dipanggil Bapak Provinsi Jawa Barat. Wih. Jadi yang sampai sekarang masih nyinyir bilang gak suka lah program KDM beginilah begitulah, gak baik lah, au. Yang hanya bisa komen kayak Kang Ono Surono dan kawan-kawan, Komnas HAM, KPAI, ambil peran dong, jangan komen aja. Kalau komen aja anak saya masih TK itu kan banyak komen dia. Kang Ono Surono anak-anak, oh anggota DPRD lupa kok. Terus ini gimana sih KPAI pusat ini ya? Kok bisa miss sama KPAI Purwakarta? Sampai klarifikasi loh KPAI Purwakarta bahwa katanya tidak benar itu isu-isu bahwa ada guru BK yang ngomong sama siswa kalau nggak ikut pendidikan TNI ini ya akan tidak naik kelas. Itu nggak ada. Sampai harus diklarifikasi sama KPAI Purwakarta.
Itu dapat informasi dari mana KPI pusat tuh? Makanya jangan banyak nonton aja. Nonton dari pusat, dari Jakarta aja turun, makanya ke sana lihat. Kalau nonton, ya jangan hanya nonton, beli popcorn. Kalau nggak nanti ketiduran. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi PDIP WO alias Punung alias Belikan alias Sulitnya. Tah kitu lamun dewan dipilih melalui minyak kalapa, beas jeung amplopnya. Yeuh masyarakat Jawa Barat ayeuna geus pinter. Teu butuh dewan diskusi, butuhna dewan eksekusi nya. Paingan ayeuna Deddy Mulyadi akeun ngabebenah leuweung nya. Lamun leuweung dibebenah biasana nu kalaluar teh manuk. Ayeuna mah lain nu kalaluar teh orai. Ono Surano tukang baso di Lewigo. Ono Surano di Sorodot Ninjati ono. Ono Surano untuk ompong ngomong na cowong. Ono Surano bu upono tatangga kuri. Lain kesehatan. Kahalangan pilu imah tatanggaan jeung si ono. Si ono, si ono, Surano. Mang Ono makin jauh dari Liga Jawa Barat setelah kemarin dia walk out dengan geng PDI-nya itu. Ya ini kan aneh. Dan banyak warga Jawa Barat meminta dia untuk tidak kembali ke DPRD karena tidak ada gunanya untuk kepentingan warga Jawa Barat. Sekarang Kang Deddy Mulyadi mau coba geser anggaran dan memastikan anggaran itu untuk kepentingan seluruh warga Jawa Barat, terutama rakyat miskin. Ya, kerennya lagi, Kang Deddy minta KPK memonitor langsung pergerakan APBD Jawa Barat. Nah, semakin jauh dana hibah kita ini, aduh. Tersinggung oleh ucapan Kang Deddy Mulyadi di suatu acara membuat anggota DPRD fraksi Partai PDIP keluar atau walk out pas rapat paripurna. Kenapa sih Pak harus keluar? Kenapa sih kok nggak setuju? Kenapa sih kok bisa merasa terlecehkan? Apa karena kinerja ataupun program Pak Deddy Mulyadi dikerjakan dengan secara satset seperti itu tanpa melibatkan bapak-bapak di gedung? Setahu saya singkatan dari DPRD itu adalah kepanjangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lalu kalau Bapak ini tidak setuju, sedangkan rakyat-rakyatnya di Jawa Barat ini setuju, bahkan warga provinsi yang lain pun ikut setuju, lalu Bapak ini mewakilkan siapa? Mewakilkan rakyat mana? Mewakilkan rakyat atau perwakilan partai? Pak, asal Bapak tahu ya, warga Jawa Barat mah ikhlas-ikhlas orangnya. Jangankan Bapak-bapak ini walk out dari rapat, Bapak mau resign pun sekalian, warga Jawa Barat mah insya Allah ikhlas. Ikhlas dengan senang hati Pak, ya. Untuk Bapak-bapaknya yang sudah keluar, yang sudah menentang, yang sudah marah-marah, Pak, besok jangan kerja lagi. Kan malu Pak, kalau hari ini marah-marah, hari ini keluar, hari ini protes-protes, besok masuk kerja lagi kan malu atuh ya. Untuk bapak-bapak gedung ini, Pak ada rencana untuk mengundurkan diri tidak Pak? Masalahnya calon CPNS itu masih banyak kok Pak. Yang tes CPNS itu masih banyak, masih ribuan, masih mengantri untuk duduk di kursi Bapak. Jangan merasa terlecehkan Pak. Yang punya lembaga itu siapa? Bukan Bapak, bukan anak, rakyat. Bapak-bapak gedung ini pun duduk di sana, duduk di kursi yang nyaman seperti itu kan dipilih juga oleh rakyat. Bukan dapat dari nomor undian. Bener deh, saya mah aneh banget Pak. Rakyatnya setuju, rakyatnya senang, rakyatnya mendukung. Kok bisa ada perwakilan rakyat yang tidak setuju? Rakyat mana? Rakyat siapa? Semoga bapak-bapak ini cepat tersadarkan ya Pak. Jangan sampai kursinya diganti oleh orang-orang atau CPNS yang baru lulus. Tos sakit tuh di pusat mah. Takut ditangkap. Kan berdiri fraksi PD Perjuangan. Saya minta tidak ikut rapat paripurna. Hebat. Di saat rakyat butuh wakil yang duduk tegak di kursi sidang, justru mereka memilih angkat kaki. Alasannya tersinggung oleh pernyataan Gubernur Deddy Mulyadi. Padahal, jika tak mau dikritik, jangan lu masuk dapur politik. Deddy Mulyadi dikenal dengan gaya bicaranya yang blak-blakan. Tapi bisa jadi nih, bukan hanya kata-katanya yang menyakitkan. Jangan-jangan yang bikin panas bukan ucapannya, tapi kebijakannya.
Karena sejak Deddy Mulyadi memimpin, anggaran mulai banyak dirapikan. Proyek-proyek yang dulunya mengalir deras, kini mengalirnya harus pakai proposal transparan dan logika publik. Dana diefisiensikan, kegiatan ditertibkan. Bisa jadi, disitulah masalahnya. Karena kalau keran diketatkan, yang biasa mandi duluan pasti kepanasan. Walk out bukan solusi, tapi itu hanya tanda tak sanggup bertahan dalam debat yang sehat. Ibarat rumah dibakar gara-gara dapurnya bau gosong, padahal bisa saja dibersihkan, bukan ditinggalkan. Perhatikan baik-baik kamera. Coba ya. Coba senter boleh diterangi. Lihat. Saya minta untuk kembali ya. Apakah ini warga atau bukan? Sabar Melo. Astagfirullahaladzim Melo. Benar kan? Astagfirullahaladzim. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa dalam konten saya kali ini. Semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa menambah informasi baru buat kita dan terlebih khususnya kepada Partai PDI Perjuangan. Sekali lagi, terima kasih banyak saya ucapkan kepada si Ono Surono yang sudah berhasil untuk menyungsepkan elektabilitas dari PDI Perjuangan di Provinsi Jawa Barat itu. Semoga saja perilaku yang diterapkan oleh Ono Surono ini bisa juga ditiru oleh kader-kader PDI Perjuangan di provinsi-provinsi yang lain. Biar tidak saja Provinsi Jawa Barat yang elektabilitas PDIP-nya nyungsep 0%, tetapi di provinsi lain pun akan mengalami hal yang sama. Tetapi saya sangat yakin dan percaya bahwa hari ini yang mencintai Kang Deddy Mulyadi itu tidak saja masyarakat Jawa Barat. Orang-orang non Jawa Barat banyak sekali yang mencintai, banyak sekali yang mendukung kebijakan-kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini. Kalau rakyat dari luar Jawa Barat sudah menaruh rasa respect, memberikan dukungan kepada Gubernur Jawa Barat, artinya bahwa hal-hal yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini sudah berdampak luas di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Di sisi lain, bahwa elektabilitas dari PDI Perjuangan itu tidak saja nyungsep di Provinsi Jawa Barat, tetapi di tempat-tempat lain, rakyat akhirnya sudah sadar, rakyat akhirnya mulai tidak respect lagi kepada partai politik yang bernama PDI Perjuangan itu. Tetapi apapun itu, kita sebagai masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Mianga sampai Pulau Rote, kita harus menyampaikan ucapan terima kasih kepada si Ono Surono yang berhasil untuk membuka kebobrokan, yang berhasil untuk menyungsepkan elektabilitas dari PDI Perjuangan di Provinsi Jawa Barat itu. Satu orang Ono Surono, tetapi dia mampu untuk menyungsepkan elektabilitas dalam satu provinsi. Tinggal kita menunggu waktu. Apakah akan ada Ono Surono yang lain yang ada di Republik ini? Ayo, saya harap kita sebagai rakyat harus bisa berpikir kritis. Harus bisa melihat partai-partai politik yang mana yang berpihak kepada rakyat, yang mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro terhadap rakyat, dan partai-partai politik yang mana yang dalam tanda kutip dinilai sebagai partai penjilat, partai yang hanya mau mensejahterakan partai politiknya mereka sendiri. PDI Perjuangan hari ini menjadi sorotan untuk rakyat Indonesia sejak munculnya pahlawan dari PDI Perjuangan yang bernama Ono Surono itu. Untuk rakyat Jawa Barat tetap konsisten untuk mengawal Kang Deddy Mulyadi. Dukunglah kebijakan-kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi yang selalu pro terhadap rakyat Jawa Barat. Karena kami yang rakyat non Jawa Barat ini selalu mendukung kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang pro terhadap rakyat. Deddy Mulyadi merupakan salah satu contoh pemimpin yang lugas, yang tegas, yang berani, yang merakyat, yang hari ini tidak saja dirindukan oleh masyarakat Jawa Barat, tetapi kami yang non Jawa Barat sesungguhnya merindukan sosok-sosok pemimpin yang seperti Kang Deddy Mulyadi itu. Pemirsa sekalian, mungkin itu saja cuplikan-cuplikan video ataupun komentar-komentar singkat dari saya, dan dari lubuk hati yang paling dalam saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata atau buah bahasa dari saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara.
Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Ciao, ciao.